Open the door. Lagi. Sini. Gimana? Ini kita berarti udah nggak bikin konten berapa lama nih ya? 3 atau 2 minggu ya, lupa. Iya. Kita terakhir itu renungan 1 ayat. Oh, 2 minggu yang lalu. Anu ya. Oh, 2 minggu yang lalu. gara-gara Inyong dan dirimu berada di ibu kota. Ibu kota. Jadi kami ada studi banding ke ibu kota. Pemetaan PIK 2. Oke. Kita rencana mau bikin gereja di PIK 2. Oke. 10 lantai. Ya, kita nyari donatur dulu, Jan. Saya mau nyaingin ya. Itu baru kemarin kita lihat ada baru dibangun gereja. Baru kaget, Bu. Gede gereja. Ternyata ini bukan milik pribumi sana, Jan. bukan iya, ternyata dari pendatang. Gereja pendatang tapi sangar banget, sangar. Itu ngawu-ngawu ya istilahnya. Wah, ngeri loh. Sana. Di sana tuh 42,5 juta per meter persegi, Jan. Tinggal ngali itu berapa, apalagi PIK itu ada pajak di situ. Ngeri. Naiknya juga kena pajak ya. Ya itulah bukti bahwa orang Kristen itu diberkati. Itu. Haleluya. Oke. Kita berangkat dengan tema domba yang healing. Kita domba kok healing ya? Nah, kan? Kok nggak domba yang hilang aja? Enggak. Kenapa? Kalau hilang mending bisa dicari ataupun hilang sekalian. Tapi kondisi domba-domba sekarang adalah domba kita. Dombanya gembala kita itu lagi sakit semua, termasuk kita sakit ya. Sakit. Kita itu butuh healing. Butuh healing. Yang gimana? Healing yang gimana ini? Kita dengan kondisi hiruk pikuk selama, apalagi ternyata saya di Jakarta yang awalnya mau santai-santai ternyata nggak jadi santai ya kan. Ternyata kok makin menggila kondisi polemik para domba-dombanya Kristus. Sangar ya. Ternyata semakin kesini semakin sakit. Dunia semakin hari semakin rusak dan jahat. Tidak pandang bulu, tidak cuma domba. Dan dombanya semakin sakit, ya kan? Pemimpin dombanya juga kadang sakit. Buat saya mereka tetap domba. Ya, kan? Bukan gembala. Bukan gembala. Katanya gembala. Gembala sebenarnya ya kan Kristus ya. Katanya gembala. Ya. Kami ini gembala katanya. Bicara gembala, pendeta itu. Gembala sidang pun domba. Semakin pada sakit, ya kan. Yang harusnya tujuannya apa menjadi apa. Tujuannya harusnya mengenalkan Tuhan ke jemaatnya. Ternyata hanya mengenalkan uang ke jemaatnya. Kayak jadi bos. Jadi bos. Dan semakin ironis juga kondisi esensi yang Kristus mau sebagai gembala untuk kita, yang harusnya itu bertujuannya endingnya untuk apa, sekarang jadi apa. Barusan kita bahas juga kan, yang kita bahas mengenai bicara gereja. Tadi kita juga perjalanan bahas, kok menyedihkan ya, tujuannya sekarang udah dibahas minggu lalu, kayak lu bilang bisnis ya sekarang rata-rata orang mengatasnamakan itu kan bisnis yang paling profit ya kan adalah paling prospek menjanjikan nih bisnis agama. Dan lebih ironisnya lagi, ternyata di lingkup kita dalam arti kekristenan juga semakin merajalela. Dan apalagi kalau saya nggak menyebut ibu kota, sebenarnya sama di beberapa daerah sama yang bahkan berebut gereja ataupun mendadak menjadi pendeta, dan apalagi mendadak pula minta tolong gereja-gereja yang jemaat banyak untuk dicarikan jiwa untuk dia untuk mengembalakan. Untuk mengembalakan tujuannya bukan untuk mengembalakan dalam arti untuk memuridkan atau memberi pengajaran, tapi tendensi ya akhirnya tendensinya beda ya. Tujuannya balik lagi uang. Lagi-lagi uang itu ada lagunya, John.
Iya ya, dan tujuannya untuk mencari nama. Saya kalau bicara gembala dan domba lingkup kecil dalam arti gereja, yang pendeta dalam hal gembalanya, yang apalagi baru kita dengar salah satu gembala itu memperkosa, ya kan? Banyak jemaat anak muda remajanya. Berapa? Bukan, kita nggak bermaksud untuk menghakimi, cuman ngatain aja. Ngatain. Bicara sinah, saya ya mengalami hal kayak gitu. Bukan mengalami disinain. Saya juga. Kalau saya hidup dalam dosa. Saya disinain aja. Iya. Kalau saya disinain. Saya pikir gini. Oh ternyata, yaudah, udah lama nggak kita dengar dengan kondisi itu. Saya pikir bukan bersyukur dalam. Saya mikir gini, bersyukur udah banyak bicara masalah-masalah seksualitas di dalam gereja. Ini terlepas dari LGBT dalam arti pelaku ini kok udah lama nggak terdengar gaungnya gitu kan. Saya bersyukur. Walaupun ini bukan bersyukur yang bersyukur gimana, enggak. Berkurang nih, intensnya berkurang. Yang rame mengenai LGBT dan yang gereja, para pemimpin gereja, rektor ataupun dosen ataupun mahasiswa saling bertukar pikiran. Kalau orang Jawa tukaran itu kan berantem ya kan. Bukannya kita sharing tapi saling cari siapa yang benar dan berantem, dan sampai di lapangan pas ke Jakarta itu yang berapa bulan yang lalu dan sampai ini, dan kalau ketemu beda STT ataupun beda pengajaran sampai benar-benar berantem, ketemu, kebayang di dunia maya di YouTube mereka ributnya kayak gitu. Dan lebih gila lagi saat mereka ketemu itu lempar-lemparan kursi sampai gontok-gontokan, malah lebih memalukan daripada anggota dewan. Iya kan, anggota dewan yang intensnya berkurang, yang terhormat di pusat, yang di daerah masih ada. Ini malah ternyata di gereja, di para kalau di pendidikan akademisi sendiri, kelakuannya buat saya menjijikkan. Kalau mau ribut sekalian aja lu nggak usah bawa STT, lu di jalan bahasanya Esa COD di luar, mau pukulan, nggak usah sok-sok bawa gue dari STT ini, gue belajar, doktrin gue gini, bullshit. Sampai saya kadang-kadang, ini udah terlalu lama mereka dinina-bobokkan dengan bahasa-bahasa yang halus. Makanya kata-kata saya, jujur kata saya kotor untuk mereka. Waktu untuk menilai mereka, kata saya melebihi dari kalau mau brengsek ibaratnya kan, melebihi menyedihkan ya. Makanya kayak bilang tadi di awal, ironis sekali dengan yang orang harusnya itu mencetak para pewarta kebenaran. Tapi ya gimana ya, tapi terjadi. Lebih menjijikan dengan berita gitu. Dan perselingkuhan di gereja semakin merajalela. Jemaat dengan jemaat dengan pelayan dengan pemimpin, bahkan yang baru terjadi yang saya alami, gembala dan wakil gembala ya. Itu yang dianggap itu bapak mereka sebagai bapak gembala dan wakil gembala menjadi panutan gitu kan. Makanya ayatnya yang tadi saya bilang, oke lah, kita berangkat dari Matius 18, tapi saya lupa apa? Karena ada ayat yang sebenarnya pas tapi saya lupa. Apa? Mungkin saya hafal. Lupa saya. Jadi yang tapi pas saya ketemu itu tadi ya kan full kan seharian full tidur. Pelayanan ya, pelayaran. Jadi makanya kita berangkat dengan tema domba yang healing. Keadaannya baru sakit tuh, Jan. Sakit. Dan semakin ini kita bicara sakit, bukan lagi sakit-sakit yang biasa, tapi kita kronis. Bicara udah masuk kanker kronis. Dan kita udah masuk, buat saya ini stadium 1, stadium 2. Buat saya. Apalagi pemimpin-pemimpin yayasan dengan kelakuan gini, kita tahu di teologi pernah kita jadi bahasan di awal-awal dengan para dosen teologi itu, yang persinahan terjadi di dalam STT,
Lu mau bantah-bantah kayak apapun, lu mau nutup-nutupin, itu terjadi di dunia STT. Yang mereka nggak mengaku pun sekalipun, kita tahu yang LGBT terjadi di dalam lingkungan gereja, terjadi di dalam lembaga keagamaan, bahkan terjadi di sekolah-sekolah teologi yang harusnya itu apa ya, kalau bicara kayaknya kok jadi hambar kalau mereka ngomongin Tuhan. Karena yang terjadi semakin kesini, saya kemarin sharing dengan beberapa, mereka saling adu pinter-pinteran yang terjadi. Orang kalau harusnya ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk, ini semakin berisi, harusnya semakin bersih, justru buat saya nggak isi. Merasa isi, John. Semakin kosong, ya. Isi. Ya, dan makanya kita berangkat dengan tema domba-domba kita lagi sakit semua, termasuk kami domba-domba pun. Kita. Termasuk kami sakit. Kami sakit. Kalau saya emang sakit, John. Dari awal saya sakit, John. Ya. Saya itu belum sembuh sampai sekarang. Sembuh. Makanya kan butuh healing. Kalau ngomongin domba yang healing ya itu. Sebenarnya kan setiap kita itu butuh healing. Cuma kadang gini loh. Healing kita itu caranya ya salah. Apa ya? Kita itu kadang merasa diri kita itu fit, sehat secara rohani ya, secara Kristenan ya. Tapi kita tidak mau check up. Tapi kita nggak mau check up. Kalau di check up, dalaman kita rusak semua. Kan ketahuan sebenarnya. Ketahuan sebenarnya. Karena yang terjadi ya banyak gereja-gereja yang tadi yang kita bahas. Bukan terus kita nyalain nggak ya. Cuma memang ini aku tiba-tiba inget kemarin tuh aku ngobrol sama istriku kan. Jadi gini. Kadang itu jemaat atau domba-domba itu mereka itu bukan korban dari entah itu ajaran yang nggak benar, entah itu motivasi yang nggak benar, entah itu apalah sesuatu yang dibalut dengan nama Kristenan tapi isinya itu nggak benar. Mereka itu bukan korban, tapi mereka itu diadili ya dihakimi Tuhan dengan cara seperti itu. Jadi kalau di Yakobus Yakobus itu kan bilang, lupa aku, akan tiba saatnya orang-orang yang mendengar dongeng-dongeng terus, mendengar dongeng-dongeng, terus mereka memalingkan telinganya untuk mendengar ajaran-ajaran seperti itu. Jadi Tuhan tuh kayak gini, kalian suka yang salah, tak kasih guru salah, biar kalian semakin salah. Jadi itu mereka itu sebenarnya bukan korban, tapi mereka itu memilih jalan mereka sendiri itu tadi. Mereka tuh pilih sakit, ya udah Tuhan diamin aja, kayak yang dibilang tadi loh. Kalau domba yang hilang Tuhan nyari ya. Domba yang hilang itu kan berarti mereka nggak tahu jalan. Tapi ada domba-domba yang sebenarnya tahu jalan, tapi mereka milih menyesatkan diri. Menyesatkan diri mereka sendiri gitu. Jadi ketika mereka udah tahu kebenaran nih, dikasih tahu kebenaran tuh gini. Cuma nggak enak buat telinga. Mereka nyari guru-guru yang enak di telinga. Yang mereka yang sesuai maunya hati mereka ya. Iya. Dan pada akhirnya muncul gereja-gereja yang tidak punya ajaran. Maksudnya tidak punya ajaran yang mengenalkan Tuhan Yesus. Ajarannya cuma apa ya? Cuma dunia. Cuma apa sih? Nyari motivasi. Gereja yang lahir dari sakit hati. Ya. Ya mereka ngumpul jadi satu di situ. Jadi cara Tuhan menghakimi itu ya kalian kumpul jadi satu di situ, jadi satu komunitas, kalian kuat di situ. Cuma nanti pada akhirnya kalian akan tahu gitu. Kalau di check up bener-bener sakit, ngeri. Makanya kita tadi bahas gereja, ketemu salah satu pekerja gereja juga. Tadi ya barusan. Ya. Barusan kami nongkrong tipis-tipis, makanya kan on time nih tadi. Iya. Makanya apalagi sempat kita udah intro kemarin bahasan. Bukan sekarang ya. Semakin sudah terjadi tapi ini semakin merajalelanya. Jadi gereja jadi bisnis. Iya. Orang bergereja, bersekutu, membuat gereja, tujuannya kan untuk bergereja. Untuk beribadah. Tujuannya beribadah. Tapi balik, apakah salah atau benar saya nggak mau masuk ke ranah itu. Tapi buat saya, kalau tujuan lu, oke, kita mendirikan gereja, oke ya, kita terus akhirnya bersinode, bersekutu, dan lama-lama kok tahu jadi ada punya sekolahan, punya rumah sakit, terus punya yayasan ini.
Saya cuman antara mau negur, ngingetin, sama bertanya. Duit jemaat mau lu apain? Gitu. Itu duit jemaat. Jangan merasa diputer itu duit, buat pekerjaan Tuhan tuh John. balik lagi. Akhirnya kok duitnya diputer untuk bisnis. Pekerjaan Tuhan, kok Iya, bisnis itu. mengataskan nama pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan buat tumbal. Mau fair-fairan lu terima tidak terima, suka tidak suka. Ini buat saya ya. Terserah buat yang lainnya itu nggak apa-apa loh, itu kan untuk jalan cara Tuhan untuk ini. Buat saya bullshit. Itu duit-duit jemaat dari perpuluhan, dari persembahan, yang notabene esensi orang memberi perpuluhan, persembahan ini untuk apa? Pekerjaan Tuhan, kan? Mendirikan sekolah untuk orang tidak mampu yang mana? Tidak mampu membawa ego mereka ke hal yang sederhana. Makanya nggak usah sok-sok ini. Lu ngomong bikin gereja untuk orang nggak mampu, terbukti malah kenyataannya yang ngurus kayak salah satu wali kota Solo kemarin bikin itu kan. Wah, Kaisang mau nikah, ketuanya Kaisang, terus panggilnya ujung-ujungnya yang ngelola keluarganya pendeta sendiri semua dan jadi bisnis. Dan ujung-ujungnya sekolah yayasan untuk orang-orang yang kaya. Lu suka tidak? Oh, nanti kan dapat beasiswa. Bullshit. Yang mana? Yang mana? Ujung-ujungnya karena saya ada di situ dan berapa gereja saya ada di situ, mereka awalnya merencanakan untuk sekolah tidak mampu ini. Tapi kenyataannya berjalannya sekolah itu jadi untuk orang-orang yang berduit. Oh, lu mau nyangkal kau suka tidak nggak suka itu urusan lu. Faktanya kayak gitu. Dan itu jangan lupa itu duit jemaat. Lu sakit lu gini. Lu sakit. Itu uang persembahan, uang perpuluhan, apalagi bisnis yang paling mengenakan lagi buat saya jahat itu adalah janji iman. Lu sakit gini. Janji iman itu kan bahasa dulu kan. Sekarang bahasanya kan banyak banget. Iya, mengataskan nanti kita mau bangun gereja, kita akan, dan tujuannya akhirnya udah melenceng. Udah miss lo, nggak tepat sasaran dan tujuannya balik lagi. Lu kalau nggak mau periksa, nggak mau diperiksa, nggak mau, kami bertujuan bukan kok orang mau ngatain kita sarkas, mau satir, mau jalan-jalan itu terserah. Tapi kami berangkat dengan pelayanan yang kami jalani di jalan. Dari saya pribadi dan Eko pribadi. Makanya Kak, saya kalau yang yang udah orang-orang tahu yang saya ribut dengan STT ngobrol-ngobrol ini, selalu saya beberapa kali dengan para pemimpin itu, rektor STT, gembala, berapa kali keluar dari mulut saya ngomong gini. Gimana lu mau, dan bahasa saya sudah kasar. Kalau saya bukan orang yang nggak tahu sopan santun kan. Tapi kalau, dan yang terjadi faktanya, para orang-orang petinggi-petinggi itu ya tinggi hati. Ya kan? Merasa sok pintar, gagah, sok-sokan. Ya maaf, kalau saya ketemu saya seneng, tak ladenin sekali, dan itu keluar dari mulut saya adalah selalu kok ya kebetulan sama dengan rektor, dengan pendeta, dengan dosen, dengan beberapa orang yang bicara pelayan. Saya bilang gini, gimana lu mau nyelamatin model manusia kayak gua, tapi kelakuan kalian lebih menjijikan dari gua. Dan saya pun bilang dengan istri dan sharing dengan beberapa, dengan keluarga kemarin adik. Justru kehidupan kekristenan, bicara pelayanan atau di dunia kekristenan, kalau bicara brengsek, lebih brengsek daripada dunia sekuler. Lebih jahat dan lebih menjijikkan. Kalau kita mau semakin masuk, makanya tadi salah satu pekerja itu kalau kita dengar, justru dia tujuannya untuk pure melayani, semakin tahu pendalaman, tujuannya, nah kok malah secara nggak langsung kok kayak diperas duitnya. Atas nama perpuluhan, kalau nggak perpuluhan nanti akan sengsara, dimakan belang, wah nanti sakit penyakit datang, waduh. Jangan mikir kok Tuhan saya jahat ya. Perasaan saya kenal Tuhan saya sih, Yesus itu nggak seperti itu. Terus harus janji iman, harus ini. Tujuannya untuk kesakitan kalian, otak dan visi misi kalian ini sakit. Mau bangun ini biar dilihat gereja kita lebih besar.
yuk kita bangun ini biar kita lebih dari gereja A itu. Kita pasti bisa lebih. Kita punya iman. Wah. Lendoke. Iman. Tuhan Kristus ngajarin iman. Saya kemarin sedikit debat lagi tuh dengan ponakan saya dia juga termasuk lulusan terbaik di cum laude juga ternyata. Gak nyangka juga saya. Dan dengan beberapa temannya saya debat dan balik lagi. Bicara kasih lagi hilang. Dan saya selalu bilang saya anti mau itu saya pribadi, saya ngomong ke mereka juga termasuk ke keluarga saya anti para orang-orang Martin mau para bapak gereja, saya anti gitu. Gue anti dan gue cukup berhenti di Yesus. Apakah saya tidak mau? Bukan soal itu. Saya pun mempelajarin apa yang mereka ajarkan. Tapi untuk jadi sosok panutan saya sudah cukup satu aja di hidup saya. Sudah selesai di Yesus buat hidup saya gitu. Lo mau suka tidak suka, tapi kan ini om, tapi kan hari ini bullshit lah gitu. Buktinya tidak ada damai sejahtera yang diajarkan. Bagus, koreksi. Tapi apakah harus dengan setiap keributan? Kan kayak reformasi, tetap ada hikmah. Kalau ada hikmah nggak perlu ribut-ribut. Nggak sampai kayak gitu. Iya, makanya kadang-kadang saya eranya itu. Dan semakin sakit pelayan-pelayan ya toh. Kalau mau jujur, saya sendiri juga sebagai pelayan di dalamnya. Kita bicara di dalam gereja dulu ya. Kondisinya pun sakit pelayan. Dan jemaat sekarang pun kondisinya sakit. Jemaat sudah kita beberapa kali ingatkan. Esensi dasar kekristenan sudah tidak diajarkan. Mereka ketemu ada orang yang nanya Tritunggal bingung. Yesus siapa bingung. Dan dasar lebih ke dasar lagi bicara kasih, mereka sudah tidak memiliki kasih. Dan mereka selalu paradigmanya akhirnya di gereja sakit. Orang yang dari luar sakit maksudnya datang ke gereja untuk nyari kelegaan, justru dipertemukan orang-orang yang lebih menyakiti dia, membuat dia makin sakit. Akhirnya larinya keluar. Dan bicara keluar, ketemu saya juga di dunia malam. Ya, pada minum, mabuk-mabukan. Kalau buat saya minum sih gak salah. Gak masalah. Tapi kalau udah mabuk-mabukan beda. Yeah. Terus pada narkoba, iya kan. Udah free sex dan edan-edanan. Kayak saya dulu. Kristen tobat kumat. Tobat terus kumat. Jadi Senin sampai Sabtu itu bawa dosa. Minggu pagi ini kadang-kadang malam habis bersinah, paginya sok suci melayani. Dulu makanya saya berangkat sampai saya ngomong, lah gimana sedangkan tidak ada sosok yang bisa menyembuhkan tanda kutip sakit saya. Orang bicara datang pada Yesus. Lu datang pada Yesus, lu sendiri sakit. Gimana lu mau menjembatani orang sakit nuntun sakit, gak nyampe. Orang buta nuntun orang buta. Ibaratnya kayak gitu. Makanya kita saling gimana ya? Udah sakit loh ini. Ini kalau kalian yang dengar, yang nonton, mau jemaat, mau pelayan, mau pendeta, mau gembala. Kalau kita dari bawah dulu, Ini saya belum lagi banyak bicara kayaknya ya. Makanya dari tadi tak nengke dari awal udah gas terus. Iya. Diam dulu saya. Lagi hot dah kan. Lagi hot ya. Dari jemaat dulu. Silakan. Kalian yang lihat dari jemaat. Kalian tersakiti dengan pelayan. Gak usah jauh, dengan jemaat, saling jemaat. Kalian gak akan bisa sembuh kalau kalian akan berusaha untuk menyakiti yang lain. Justru semakin sakit. Kalian apalagi datang dari luar gereja sudah sakit, masuk ke gereja nyari kesembuhan dalam arti kesembuhan batin jiwa ya, kerohaniannya itu kita bicara rohani. Kalau saya duniawi mau sakit panu, sakit ini buat saya mah terlalu remeh sekali. Kita menghadap Tuhan hanya untuk kebutuhan dunia, bawa sakit, masalah utang piutang, kesuksesan ini terus main-main ngeklaim janji Tuhan ini buat saya itu jahat. Ya kita berharapnya kita menghadap Tuhan. Kita datang ke gereja kan kita mau pingin dikoreksi Tuhan nih ceritanya nih. Kita datang kepada sang dokter di atas segala dokter nih. Kita datang kepada Kristus, bergereja, bersekutu kan kita pingin di medical check up full nih. Tuhan, hidup saya
masih ada yang salah enggak? Kalau kita mindset kita datang ibadah ke gereja untuk persekutuan, ketemu hamba Tuhan, tujuannya hanya untuk masalah selesai, sakit sembuh, utang lunas. Buat saya, lu salah tempat. Dan lu gagal paham. Lu memandang Kristus, kekristenan, lu gagal paham. Mau saya ngomong gitu, walaupun ada yang nentang beberapa, buat saya bodo amat. Lu datang ke dokter, ya, bukan untuk gimana caranya biar terkenal, bukan gimana caranya untuk kaya. Lu datang ke dokter biar sembuh, untuk tahu penyakit lu. Dan lu ke gereja mencari Kristus. Itu lu harus tahu mindset lu dirubah. Lu harus tahu, Tuhan, ada yang salah nggak di hidup gua? Kalau lu mau berangkat saat lu pingin dikoreksi Tuhan di situ, makanya adalah di firman, selidiki aku, lihat hatiku. Ini ada yang salah enggak? Saat kamu minta datang ke gereja, pingin berobat, tanda kutip, pingin Tuhan koreksi, lu sakit dari cara berpikir, cara hidup, cara memandang ini. Lu akan ngerti sebenarnya hati Tuhan dan maunya Tuhan. Dan esensi tujuan lu ketemu Tuhan dalam artimu beribadah, bersekutu. Lu akan tahu sebagai jemaat nih, akan gue bicara sebagai jemaat. Jadi akan tahu lu nyari Tuhan itu agar hidup lu, yang salah, yang harusnya kamu punya karakter Kristus, yang harusnya ibarat kita ciptaan Kristus, yang kita sebagai mestinya kita hidup bermasyarakat, Kristus ada di hidup kita dan orang bisa ngelihat Kristus dalam hidup kita. Kan harusnya kayak gitu. Tapi kan dengan kita hidup di dunia semakin bergoyang, melenceng dari apa yang sudah menjadi ciptaannya, akhirnya cara berpikir, cara pandang kita itu berubah. Itu akan berdampak dari perilaku kita, cara memutuskan, cara menyimpulkan, cara menilai, itu akan ikut salah. Jadi sebagai jemaat, ya cuman ngingatkan, ke gereja jangan untuk nyari itu. Kita bersekutu. Lu untuk apa? Oke, sukacita. Jatuh-jatuhnya ikut gua aja ke dunia malam lebih sukacita. Ya, nah. Saya main di beberapa klub di beberapa kota ini. Itu justru lebih sukacita dan bahagia. Tapi bukan untuk itu. Kita bicara kalau kita mau koreksi, datang beribadah, itu kita bicara damai sejahtera. Agar damai sejahtera itu datang ada lagi di dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat, sebagai pelayan, kalau rutinitas mau cari Tuhan melayani, biar cari jam terbang. Kalau kita udah pernah bahas jam show, terbang jadi pilot aja. Show kita mau ada ujuk skill, perform gitu kan. Buat saya salah tempat, mending ikut gua lagi. Kalau mau pingin show beneran, stage go, yang nonton keren-keren. Ada berapa outlet saya main keren-keren. Bugil-bugil. Banyak, mau seksi-seksi, nah gitu kan. Kalau kita mau bicara duniawi, makanya pelayan-pelayan akhirnya terjatuhnya saling menjatuhkan, pelayan kecewa, apalagi tujuannya hanya untuk mencari PK. PKI apa tuh, John? Bukan penjahat kelaminnya. Apa PKI? Persembahan kasih, cari uang maksudnya. Udah gagal paham orang pelayannya 70. Nah, namanya pelayan, hamba kamu itu nggak bernilai. Kok pingin dihargai? Kan lu harus tahu konteks, kan kembali ke awalnya, kita hamba yang nggak bernilai. Lah kok minta dihargai? Kalau zaman dulu tuh hamba kan dibeli kan. Iya, sudah nggak ada nilainya. Bicara lu mau diinjek, diludahin, ini sekalipun harus nurut. Lah kok sekarang lunjak? Pelayan-pelayan sekarang lunjak. Pingin dihargai, pingin diakui, pingin dinilai, bahkan dinilai dalam arti uang sekalipun, dalam arti dibayar. Udah gagal paham lu kalau mau melayani Tuhan kayak gitu. Kalau dibayar jatuhnya bukan PK, gaji. Akhirnya kerja buat Tuhan, kerja buat gereja. PK itu kan bayaran seikhlasnya. Maka yang harus lagi-lagi kan kita lagi makin sakit tuh. Balik lagi. Saya dan Eko pun ngingetin kita saling mengingatkan. Dan saya lebih ke atas lagi sebagai gembala.
Gembala-gembala sekarang sakit. Tapi nanti stop di situ ya, jangan ke Tuhan. Oh ya. Kalau nanti ngomentari Tuhan. Oh, saya nggak berani. Paling ya nyinggal dikit ya. Apalagi para gembala di dunia ini sebagai pemimpin pendeta. Kadang jemaat dan pelayan yang nggak tahu diri. Dalam arti nggak tahu diri, mereka ini manusia biasa yang punya salah, yang harus diingatkan. Kita berangkat dari Matius 18 full perikop. Situ ada semua yang Mbok omongin ada semua. Kan ditegur, tapi sayangnya jemaat sedikit sekali dan hampir sudah tidak ada yang menegur. Tapi sakitnya pendeta atau gembala lagi, mereka juga sok pinter, merasa pemimpin itu udah paling benar. Atasan. Atasan ya. Mereka menempatkan posisinya sebagai atasan bukan pelayan. Buat saya itu udah kayak kasta ya, dengan memimpin lagian. Makanya pada sakit lagian, naik lagi ke jabat organisasi tertinggi lagi sakit semua juga. Kepentingannya untuk handling, untuk ngawal, untuk ini. Sekarang mana sih? Saya mau balik lagi, bicara PGI lagi saya. Saya heran PGI, lagi rame di Cilegon kayak gitu. Ya toh? Mana? Mereka yang hadir lagi-lagi saudara kita yang bersuara, justru malah dari kelompok mereka sendiri. PGI mana? Ya nanti kalau udah dapat izin baru jadi pahlawan kesiangan gitu ya. Kita sudah ini. Polisi dia. Balik lagi, kita sudah merencanakan kok kayak ngomong lembaga lain, nggak usah ya, kita lembaga sendiri aja. Nggak usah. Hanya cuma bisa mengawasi, mengendus ya, nggak ada action sama sekali. Kita mau kok kayak cuman kayak bayi aja, cuman dikasih wacana-wacana kok kayak kita action, dilihat mana lu kemana, koordinasinya mana. Pada akhirnya giliran lagi kalau udah rame heboh diangkat media nongol tuh. Tapi nggak tahu belum ada statement apa kayaknya. Nggak tahu, saya untuk berapa hari ini saya nggak ngikutin. Mungkin mereka ngikutin ini gerakan underground kan. Jadi bawah tanah. Bawah tanah nyemplung ya. Kalau bicara orang ahli geologi sekarang berapa wilayah tanah kita kan gorong-gorong. Mereka kebablasan, terlalu under, iya. Nyungsep ikut hilang kan. Lebih underground ya. Lebih underground. Itu udah underwater lagi, malah lebih udah di bawah tanah ada air, itu di bawahnya lagi tuh. Lama-lama ketemu neraka. Inti bumi. Iya. Jadi kayak gitu. Kan sakit toh, lagi sakit toh. Terus yang lebih sakit lagi di bawah undernya itu sinode. Bicara lagi, bullshit mah sinode lagi mah. Mereka cari aman sendiri semua, cari keuntungan. Cari aman, nggak mau ikut-ikutan daripada ke bawah masalah. Lu sakit lu. Kadang kita mau sampai saya ngomong ke ini, lah saya nggak ada power untuk ke sana. Iya. Saya John dari tadi jelek-jelek apa nggak ada bagusnya tuh John? Sementara ini belum. Belum melihat saya bagusnya. Kalau bicara baik nggak bertuhan pun kita sepakat itu udah baik. Baik, tapi buat saya nggak bener. Iya. Kan gitu. Baik, mereka baik, cuman kok nggak bener gitu. Iya. Kita bicara makanya sakit, lagi banyak yang sakit. Berarti lagi banyak yang hilang. Healing? Iya lah. Sebenarnya kondisinya itu pada healing. Tapi, proses mereka nyari kesembuhan, tapi belum caranya ya. Belum mereka lupa dokternya. Yang awalnya hilang akhirnya kalau hilang kita sudah tahu. Yang bablas hilang sekalian. Tapi mereka akhirnya nyari dokter duniawi dalam arti pemimpin gereja, pelayan yang mereka anggap ajaib, yang mereka ini bisa nyembuhin ini, bisa melawat ini, itu bisa melepaskan karunia ini. Akhirnya larinya ke dokter-dokter yang kayak gitu. Iya tak? Itu hebat tuh. Itu ada punya kuasa untuk menyembuhkan. Itu punya karunia untuk ini. Dia bisa bicara dengan Tuhan. Dia punya karunia ini. Bukan soal, saya nggak bicara menyalahkan soal karunia itu. Yeah. Tapi proses healingnya ini, penyembuhan ini, domba yang lagi pada sakit ini, salah nyari dokter, larinya ke dukun jatuhnya.
Dukun rohani. Dukun rohani, iya toh. Yang notabene tahu sendiri dukun kayak gimana. Itu harus dibongkar pesulap merah ya. Wah iya. Pesulap Iya juga. merah itu nggak ke gereja, soalnya kalau ke gereja ya seru banget itu. Itu berapi-api jadinya. Bener. Pesulap merah ke gereja Jadi itu, saya gereja tutup paling. melihatnya kondisinya kayak gitu. Yang gereja-gereja. Makanya yang jemaat tadi kita sadarkan. Lu ke gereja jangan, lu gagal paham kalau ke gereja untuk mencari kesembuhan. Lu gagal paham ke gereja nyari Tuhan hanya untuk biar utang melunas, biar ini. No, lu ke gereja minta Tuhan untuk koreksi diri lu. Oh, masih ada yang salah di hidup gua nih. Oh, gua dalam berpikir gua masih salah nih. Itu lo kalau mau bergereja lo. Lu sebagai pelayan, konteks pelayan lu pelayan tuh sampah gitu. Lu nggak bernilai. Hamba. Lu hamba. Jangan Kalau minta dulu tuh ada dihargai. hineni. 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 Jadi giliran nggak anu dikit tersinggung. Pindah gereja, pindah pelayan. Lu akan makin sakit. Lu akan makin sakit. Jadi sebagai pelayan lu harus saling tahu diri. Makanya tadi saya negur istri. Kayak doa. Kenapa? Seru doa. Selalu nolak. Gimana mau lu pelayan Gak bisa doa. nggak bisa doa. Makanya saya hal-hal yang kayak gitu gimana mau sedang pelayan lainnya udah kayak gitu, dia mau ikutkan gitu Ke bawah aja. ke bawah. Dan saya pun jadi Mayoritas aja. gak sejahtera gitu. Wes. Marah-marah. Marah saya. Wah, ngeri. Terus Gimana? Terus bawa sampai konten nih. Konten marah. Berarti kamu tuh sebenarnya ada masalah keluarga aja nih. Masa keluarga sakit. Terus kan Sakit. luapnya di sini. Oh iya juga ya. Makanya saya negur beberapa, kan kita saling belajar ya. Hal yang esensi, doa. Masuk bertahun-tahun sampai sekolah teologi ya. Makanya buat saya bullshit lo sekolah-sekolah teologi ya. Doa masih angel-angelan. Bullshit jadi. Iya, Udah iki anu iki. doa angel-angelan. Tunjuk-tunjukkan. Apa toh? Kenapa toh? Gitu. Hal yang ini kecil loh, tapi justru kan salah ini jadi biang masalah loh ini. Gue bermasalah loh ini kan. Iya. Gue sakit. Hal yang kecil. Pada akhirnya tunjuk-tunjukkan. Wah ya ini pelayan satu pelayan sama lainnya imbasnya kayak gitu. Hal yang kecil tidak selesai. Kena yang agak gede dikit. Wah kacau. Karena ada firman tuh bilang barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, dia pasti tidak setia dalam perkara besar jadi. Dan tidak dikasih kepercayaan besar juga gimana kan? Gak usah balik lagi. Gak usah bawa Tuhan, iya tak? Lu punya anak buah, lu punya pegawai, lu punya warung kopi, lu punya karyawan. Habis bersihin meja kotor kena air, gak dibersihin. Apa lu ya betah? Sekali dua kali ditegur gini nih. Apa lu nggak risih? Lu risih nggak? Risih. Ya nih ya. Ya lu ya nih ya. Tak marahin juga ya. Marahin. Ini sampah. Kopi berantakan ceceran dibiarin. Sekali dua kali. Kan kecil tuh. Apakah itu mengganggu rasa? Kan tidak. Kecuali kotornya di minuman itu ada sampah ya. Ada rambut masuk. Nah, kan itu baru beda ceritanya. Ini hal kecil dulu nih. Yang nggak berpengaruh ke ini, kelihatannya nggak berpengaruh, tapi sudah yang kecil-kecil kalau nggak ini kan jadi masalah. Dan lu, gimana mau ini, yang kayak gini ini, gimana lu mau ending dikasih naik jabatan, lu sebagai bos gimana? Lu baru karyawan kecil aja udah kasih tugas jarang ini, jarang ngumpulin, gimana lu mau maju? Terus ke pemimpin yang kayak gitu tadi, buat saya lagi kondisi sakitnya. Kayaknya masalahmu sama gereja banyak banget tuh. Saya bermasalah dengan siapa aja kayak menurut saya. Dari tadi. Dari awal tadi gas terus. Saya dari kemarin merenung. Saya udah Tuhan udah diingatkan atau digerakkan untuk konten. Mendengar suara Tuhan. Wah, haleluya. Roh Kudus. Atau Tuhan, gue selalu doa gitu kan. Kan selalu doa. Tuhan, kalau apa yang doa, kiranya apa yang itu Tuhan sama kayak Eko. Atau nih gaya konten orang lagi. Ya wis Tuhan. Ya wis. Atau dapat itu saya. Dari kemarin sampai berapa hari, udah berapa minggu ini pas di Jakarta
kondisi gitu kurang lebih hampir 2 minggu di Jakarta, akhirnya lu ke Jakarta juga, terus sampai ke Solo kurang lebih udah 2 minggu di Solo kan. Dengan kehidupan anak Tuhan ini, apalagi lagi bahasa trennya healing, Iya. refreshing, cuman ke pantai aja healing aja, sesakit apa toh lu gitu kan, Jiwa. masih ya aja nyari healing. Akhirnya terus apalagi yang kita bahasan dengan domba-dombanya Kristus ini, Iya. termasuk kita dan saya koreksi diri, ini gue lagi sakit nih, Iya. Emang lu sakit. dan dia kan ini kita lagi sakit ini. Kita, lu aja. Lu nggak sakit? Gua enggak. Berarti gue doang ini. Gua tuh udah enggak kerasa sakit, Jon. Sampai Saking hambar. parahnya. Saking Pak, parahnya. itu bukan nggak kerasa, itu pasrah ya. Itu pasrah ya. Udah stadium 4 wis pasrah wis bakal mari gitu kan. Tapi saya tahu saya sakit. Gua Jadi- tahu gua sakit. Saya ke gereja bahkan sampai hari terakhir mau pulang ke Solo, balik ke Solo lagi dengan lebih dengan kabar-kabar yang buat saya yang wow, terjadi perselingkuhan gitu kan, Haleluya. antara gembala dan wakil gembala. Yes. Zamannya juga manusia, Jon. Iya ya, saya balik ke Solo ada berita ini lagi dengan ini ada kabar lagi nonton di luar kan, seolah-olah gini loh, tahu nggak kita pengikut Kristen sadar tidak sadar, Pengikut suka Kristus. tidak pengikut Kristus di orang Kristen itu, kita bicara Kristen, saya nggak bicara Katolik, Iya. karena yang lebih sorotan disorot Kristen, bukan Katolik. Bukan Katolik. Lu sadar nggak? Kita ini jadi tolak ukur orang dunia loh. Dan kita itu ditunggu jatuhnya loh. Kita ditunggu salahnya loh. Dan mereka iri loh. Kita sampai kok sedikit sekali toh kok bikin kesalahan nih. Sadar nggak? Kita orang pengikut Kristus itu sedikit sekali loh memiliki kesalahan dan tanda kutip di dalam hal sekuler. Jadi saking sedikitnya mereka yang mau itu iri. Ditunggu kesalahan, sangat jatuh yang blur. Sayangnya orang-orang yang bermasalah, makanya saya bilang ke orang-orang itu yang bermasalah itu gak gentle. Tapi saya pun koreksi diri saya. Kalau itu terjadi dalam diri saya pun, saya gimana ya? Bahkan bisa jadi lebih parah dari dia. Makanya kita bangun circle, kita saling mengingatkan, Iya. biar kita sadar diri tahu. Makanya kalau di Matius 18, kalau ada anak Tuhan pengikut Kristus atau tuh domba yang lagi sakit itu punya kesalahan, tegur 4 mata. Enggak ini bawa yang salah satu orang yang tahu agama, tegur. Kalau enggak di dalam dunia gereja, komunitas atau organisasi, bawa tuh para anggota pun jemaat. Kalau enggak, udah Wis. beda ceritanya. Enggak kayak gitu. Jadi kita kondisi di mana para domba ini, domba yang healing, domba-domba yang sedang sakit. Dan sebelum nanti berpindah ke lu, saya cuma mau ngingetin, Gua ngapain, Jon? gantian. Saya mau minum aus ternyata. Gak usah nyari dokter dunia. Yeah. Jangan lari ke Martin, jangan lari ke bapak gereja, jangan lari ke pendeta, jangan lari ke para petinggi ataupun orang-orang yang punya karunia itu. Larilah ke Kristus sendiri. Itu yang bisa nyembuhin lu dan saya. Dan itu yang bisa nyembuhin kita. Silakan pastor. Haus ya, Jon. Haus. Haus saya. Untuk mendinginkan. Aku cuma pengen baca ini toh, Jon. Nanti setelah baca ini kamu lagi ya, Jon. Terima kasih loh. Ada apa? Kebetulan kan kenal Oh, sama iya. yang punya ini. Better. Ini. Kenal, jadi dikasih aja. Kok nggak pernah sampai rumah? Contoh ini. Kenal saya yang ngasih ini, yang punya ini kenal. Hmm. Di depan saya yang punya. Ya dikasih. Inilah. Kebetulan lagi di sini yang punya ini juga loh. Saya makan loh, yang punya. Makasih udah disupport. Ini. Coba banyak di situ. Camilan. Tapi kalau ditaruh sini semua kesannya. Wah, ya jangan. Jangan ya. Jangan. Malah kita bukan jualan ayat nanti, jualan makanan. Jualan makanan. Iya, jualan ayat. Jualan ayat ini.
Ini jualannya mau saya bacakan, Jon. Sesuai itu tadi ya yang di ini ya. Matius 18. Nanti sampai berapa itu? 2 Nek sing baca aku 2 menit, Jon. Sampai ini aja, Jon ya. Terus nanti kalau waya gini. Kok nek waktune Saya kalau baca nggak percaya. Istri saya nggak percaya kalau saya baca. Kalau saya baca ya? gini lah. Langsung set. Siapa yang tersebar dari kerajaan pada waktu itu datang murid Yesus kepada Yesus bertanya, siapa yang terpesan kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika tidak mau bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seperti seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut Allah. Saya membaca biasa kayak gitu. Saya terbiasa membaca kayak gitu. Bukan yang pada waktu itu datanglah murid-murid itu. Sekalian baca, sekalian baca. Enggak, itu kebiasaan saya, bukan nyindir. Anu ya, mode cepet ya. Iya. Ini tak bacain aja. Matius 18. Bacaku kan yang pelan-pelan, Jon. Matius 18. Ini perikop yang pertama, judulnya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini tadi yang Mbak singgung. Orang-orang itu pengen diakui. Orang-orang tuh merasa dirinya tuh lebih dari yang lain. Itu domba-domba sekarang tuh kayak gitu semua. Ini diingetin nih. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Monggo tanggapannya. Tak pikir mau diselesaikan. Ini dulu perikop yang pertama dulu. Jadi kalau mau yang terbesar itu harus jadi yang terkecil. Bukan gede-gedean gereja. Ya, bukan banyak-banyakan jemaat. Kalau jadi gembala sidang, jangan memposisikan diri sebagai atasan, tapi sebagai bawahan. Namanya pelayan kan? Di sini kan dibilang mana tadi? Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kok kenapa harus anak kecil? Karena anak kecil itu mungkin belum banyak kepentingan. Kalau aku ininya itu, anak kecil itu kepentingannya apa sih? Ya cuma main. Karena dunianya kan ya apa gitu. Kita harus bermain-main aja. Kalau kita ngomongin orang yang udah dewasa banyak kepentingan gitu. Nggak ada kerjaan, punya lulusan teologi, ya ngumpulin nyari donatur bikin gereja gitu. Itu kerjaan udah gampang sekarang bikin gereja aja. Yang penting punya titel, nggak punya titel ya nggak apa-apa aja. Yang penting punya ngumpul dulu. Agni jadi persekutuan. Atau jadi gereja. Nggak peduli ajarannya apa yang penting gereja. Yang penting ada komunitasnya. Dan tidak ada dasar di sini. Tidak ada dasarnya. Dan yang diri ini tuh menganggap dirinya sebagai atasan. Jadi semuanya itu harus nurut. Kata-katanya harus dituruti. Pengen bangun ini harus nanti dengan kalimat-kalimat rohani, janji iman lah apalah gitu. Nih, diingetin di sini di ayat 18 yang perikop pertama. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, jadilah yang rendah. Bukan punya gereja yang gede. Bukan punya jemaat yang banyak. Tuh. Loh, kan ya enggak apa-apa toh. Apa? Salah enggak ya? Apanya? Jangan semakin jemaat banyak berarti jiwanya banyak yang diselamatkan. Aku tuh berapa hari gini, Jan. Berapa hari itu merenung gini. Apa iya toh orang menginjil? Apa iya toh orang memberitakan nama Yesus itu berarti dia menyelamatkan orang lain? Aku berapa hari merenung itu.
tidak semua orang memberitakan nama Yesus itu berarti menyelamatkan jiwa orang lain. Kadang kayak gini loh, kamu mempertobatkan orang terus membawa dia ke jurang. Banyak, kita ngomong apa? Kita ngomong Mormon. Ya kemarin terakhir yang aku cerita itu datangi saksi Yehova itu. Ya itu, mereka menginjil loh atas nama Yesus loh. Tapi apakah mereka membawa orang itu selamat? Enggak, bawa ke jurang. Jadi kalau ada orang ngomong Tuhan Yesus itu ya bukan berarti dia akhirnya jadi anaknya itu ikut juga. Iya. Ketemu. Belum. Belum. Nggak tahu. Jadi datang lagi apa nggak tahu. Mungkin mikir-mikir aja. Karena kan aku bukan orang Kristen. Tak jejeli. Sesuatu yang asing di Kristen bingung dia. Yaitu. Jadi banyak jemaat itu belum tentu kamu tuh dipakai Tuhan. Tuh. Gerejamu gede itu belum tentu kamu dipakai Tuhan. Yeah. Tak kira mau ngerespon, nanya lagi apa gimana. Itu. Jadi jangan pengen gereja gede, jemaat banyak. Jemaat kecil tapi amati ajaranmu aja lah. Tapi kalau banyak dilebih ini apaan bagus lah. Apa? Banyak duitnya aja. Tapi 8 lantai. Aku kemarin pemetaan di PIK itu ya tak pemetaan, kayaknya 10 lantai ini bagus nih. Tuh, yang pertama itu, perikop pertama itu. Diingatkan. Jadilah yang terkecil. Jangan pengen jadi yang gede, dilihat orang. Tuh. Kalau ada yang lagi bangun-bangun gereja, ya mikir-mikir lagi ajarannya dulu aja, dasarnya dulu aja. Jangan terus gedein gereja toh. Kita kan memperbesar kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas apa? Kapasitas investasi. Investasi. Kalau zaman dulu ya para rasul itu ya mendiriin jemaat itu ditinggal loh John. Para rasul tuh nggak pernah, ayo kamu bikin gedung gitu Nggak apa? bertanggung jawab. Ya kalau sekarang nggak bertanggung jawab. Karena kalau sekarang itu kamu bikin jemaat ya kamu di situ bikin gedung yang gede. Isinya mana ya? Ya, dulu enggak ditinggal dikasihkan pemimpin kecil gitu. Jadi ya banyak. Sekarang gede ya. Itu aja orangnya. Enggak tambah-tambah, Jon. Tuh yang pertama, yang kedua. Perikopnya adalah siapa yang menyesatkan orang. Wah, ini ngeri, Jon. Setelah tadi dibilang siapa yang terbesar, ini masuk ke siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini nyambung ke ayat sebelumnya. Tadi kan dibilang kamu harus jadi anak kecil ini dibilang. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yang healing. Menyelamatkan yang healing. Nih, jadi kalau ya ini lebih ke anu sih aja nih. Orang yang aku pengajar terus. Ya yang di ayat yang lain kan dibilang amatilah ajaranmu. Ya ditanamkan dulu lah dasar-dasar Kristenan itu apa.
pastikan dulu jemaatmu tuh bener-bener tahu ya, kayak ceritaku kemarin itu kan sebenarnya datengin ibuku yang saksi Yehova itu ngajak-ngajak ngobrol. Ya kasihan kalau jemaatnya kayak ibuku gitu kan, ya kasihan. Ya untungnya ibuku kalau diajak ngobrol soal rohani dia nggak gagas, hahe tok gitu, itu lebih bagus. Jadi daripada tidak diajak omongan Tuhan tuh gini, ibu saya cuma oh iya cuma nggak digagas, itu lebih bagus. Daripada mungkin ada yang di luar sana yang berapa banyak toh dia didatangi terus akhirnya ikut karena apa, dasarnya nggak tahu. Jadi bedanya itu apa toh, Tuhannya itu apa toh, Yesusnya itu apa toh, ya itu tadi, jangan menyesatkan. Itu kalau yang benar-benar salah ya. Sekarang kan yang hampir benar kan juga banyak. Jadi bawa ayat-ayat gini nih dibawa buat kepentingannya sendiri kan ya banyak gitu. Kalau nggak ngasih perpuluhan itu tadi yang gue bilang, terus nanti dimakan belalang pelahap gitu. Padahal perpuluhan itu ya gitulah, malas aku ngomong. makanya sampai dari beberapa pengajaran yang gue tahu, yang gue temuin ya, akhirnya mereka gak mau bergereja. Iya. Karena justru mereka nyari sosok penyembuh dia, tapi di gereja ini malah dia dihalang-halangi. Jadi ditakut-takutin. Terus akhirnya ketemu dengan, wah lu ternyata di gereja malah kelakuannya lebih menjijikan daripada aku. Mending gak gereja-gerejaan lah. Yeah. Gak persekutuan, apalagi ditambah gak Tuhan-Tuhanan. Wes ra urusan Tuhan gitu. Buktinya orang-orang yang dianggap ini, tapi juga kita harus mengingatkan juga mereka juga ya manusia, punya salah dan dosa juga. Jadi jangan terlalu menganggap mereka itu wah bersih suci. Tidak ada manusia suci di dunia ini yang bersih. Kita semua berdosa. Makanya yang penting kayak kemarin gini, termasuk ke salah satu orang terdekat. Oke lah, nggak bergereja lagi. Saya bukan kapasitas saya untuk mau maksa-maksa, yuk harus bergereja biar gini. Nggak gitu. Dia ya bukan tipikal orang yang nggak tahu soal gereja. Sampai saya cuma ingat ini. Yang penting apa yang Kristus kerjakan, lakukan, ikutin aja. Saya cuma selesai di situ. Dan saya tidak mau perpanjang karena itu panutan saya. Jadi yang jadi panutan saya tak sampaikan. Siapa panutan saya itu yang saya sampaikan. Kristus mau ngapain dok, ngakuin apa ini udah lakuin aja. Kayak gitu. Urusan nanti kamu akhirnya bergereja atau tidak itu urusan lain. Kembali ke kamu. Jadi kayak gitu. Kanggo guru makan dulu. Oh iya, belum selesai. Tak pikir mau diselesain, ternyata malah mau dikenakan. Enggak apa, tenang. Yang punya ada di sini. Udah kayak tadi loh kan. Nanti kalau next lagi kita minta sponsor lagi. Itu kalau yang benar-benar salah ya kita bisa bedain ya. Banyak ajaran yang benar-benar salah itu kita bisa bedain. Cuma yang hampir-hampir benar tuh. Kayak tadi aku dengerin ibadah itu, perkataan iman tuh. Aku seminggu ini ngulik soal itu sebenarnya. 2 minggu ini deh, tak kulik soal itu. Itu kan gerakan itu disebut word apa ya, bahasa Inggris angel banget ya. Word faith. Word itu lah dunia. Kata itu word faith movement. Word faith. Jadi gini, kita mau belajar bahasa Inggris dulu ya. Jadi biar mereka juga tahu. Nah, kayak mau belajar bahasa Ibrani kayak Arab. Jadi lidah itu, jadi nanti ini kenapa jadi begini kan? Jadi ada yang nempel langit-langit, ada yang agak ditelan dikit. Jadi ada Inggris, British atau UK atau Amerika kan US. UK aja. Oh, itu kayak malah kayak anjingnya Disney. Jok. Di Inggris kan ya. Good morning. Jadi ada penekanan tersendiri. Kalau word itu apa? Word faith movement. Ya. Itu kan aku ngulik Son, dan itu kan ternyata kan dari pagan sebenarnya. Cuma dipakai ayat-ayat Alkitab.
Ada, literasinya juga ada. Dan itu gini, ajaran itu akan masuk ke gereja yang tidak pernah mengajarkan dasar-dasar kekristenan. Contohnya kayak apa? Tritunggal kayak itu. Nggak pernah diajarin, itu otomatis masuk. Karena apa? Itu seakan-akan benar, tapi kalau kita bedah itu sesat. Siapa yang bilang kita punya kuasa? Siapa yang bilang perkataan kita punya kuasa? Kan di firman. Kalau diberi kuasa. Kalau Tuhan tidak menghendaki, Berarti Tuhan lu udah ngomong kok. Kita diberi kuasa. Bahkan kita melebihi apa yang aku kerjakan. Nanti selak. Itu ngeri. Apa? Menjak ular dan kala jengking no, gitu. Mazmur 91. Kalau jengking. Tapi kan ayat tidak cuma di situ, John. Ya, kita baca cuman kan kitab itu kalau kan mau harus utuh kan nggak gitu ya. Kalau mau utuh itu ya nggak kayak gitu. Siapa yang bilang itu kita bisa menyelamatkan? Kalau ini ya perkataan kita punya kuasa, kita nggak perlu ada Tuhan Yesus menyelamatkan kita, John. Tinggal ngomong aja aku selamat masuk surga. Kan ada ayat sebelumnya, perikop sebelumnya itu bahas apa. Dan di pasal-pasal sebelumnya itu kan diajarkan dasarnya dulu, esensinya. Kita pengenalan akan Kristus seperti apa, dasar pengikut Kristus itu domba seperti apa, seperti yang kita senggol awal. Kalau tujuannya ikut Kristus hanya menunda, terus lu mau merasa oh aku punya kuasa dan lu akan menang berperang. Lu bukannya lu yang berperang. Yang diajarkan gini, kamu mengimani apa kamu perkatakan tiap hari gitu. Kalau apa pengen apa kamu doa, kamu perkatakan, yang penting perkatakan gitu. Kalau Tuhan nggak mengendaki ya piye? Kan yang intinya tuh bukan itu perkataan kan kita. Tidak semua Tuhan izinkan terjadi. Iya, seperti makanya. Apa yang dialami. Makanya. Nanti takutnya ngeri. Malah jemaat kan kecewa. Ngeri. Aku udah melakukan ini Itu loh. Kok nggak dikasih. Itu loh. Sesatnya di situ. Kalau saya bilang sesat, memang sesat dan itu sudah diajarkan di gereja-gereja. Banyak. Ngeri. Jadi kamu harus memperkatakan profetik. Dengan kata-kata profetik itu harus menangan John sekarang ini. Udah pro, Enggak kontra fetik kok. Tapi beberapa bahasan kami bahas soal profetik, akhirnya ada teman-teman kita sendiri yang profetik menjauhi dan menganggap kita lain. Enggak apa-apa. Kita ikut sampai pelayanan macam-macam, kita ikut pergerakan-pergerakan, kita ikut. Dan buat saya indah. Berbagai denominasi, ternyata tubuh Kristus berbeda-beda itu indah sekali. Dan seru sekali, dan saya sangat menikmati. Kalau saling bisa menerima, itu indah. Gitu loh. Tapi dikit udah berbeda. Cuma ya akhirnya itu lagi gontok-gontokan sendiri sebenarnya. Jadi ya itu aku nyoroti itu sih, karena ini lagi gencar-gencarnya diajarkan di gereja-gereja itu. Perkatakan iman yang seperti apa, pertanyaan saya itu. Iman, apakah iman itu kebutuhanmu? Apakah iman itu melulu soal kamu pengen apa? Kalau konteksnya iman, bukannya itu perihal ujungnya itu bicara kekekalan. Iya, harusnya. Bukan soal duniawi, selesai di duniawi. Ya sayang sih. Kalau makanya kan sebenarnya nggak sengaja sih John. Saya ngulik itu sebenarnya nggak sengaja, karena kan nonton, ya itulah, denger di pengajaran gereja, terus nonton konten, terus baca itu ternyata ini toh gitu. Ada gerakan tuh yang namanya itu gitu. Dan itu sekarang pakai ayat-ayat Alkitab, yang dipakai itu aja. Kan itu kayak kalau ada di seberang ya. Itu jadi jimat. Iya. Ayat-ayat kitab suci itu jadi jimat, seolah-olah itu benar mengatasnamakan, tapi mereka nggak sadar itu cara liciknya si jelek. Apakah itu nanti salah atau benar? Ya kita lihat nanti pada akhirnya. Lu mau sok nyarikan, tapi yang terjadi yang saya hadapi berapa kali, saking mereka pinternya. Buat saya kayak gitu, merasa dirinya pinter. Dia mencari-cari orang kayak Laura tau. Oh, main ini tapi ambil pasal yang ini. Jadi ambil ayat-ayat yang ini aja untuk membenarkan apa yang lu kerjain kan, jatuh-jatuhnya gitu. Ya itu memang diambil di orang-orang sekuler juga sih, kayak motivator, terus kayak MLM kayak gitu kan. Kalau kita ngelihat
Ya saya pernah sih ikut-ikut kayak gitu kan. Kalau tiap ketemu itu bilang sukses, kita pasti sukses gitu tuh loh. Itu kan memperkatakan iman kan. Yes, No gitu tuh loh. Itu kan apa bedanya terus ngomongnya gini. Itu kan sudah diajari itu Alkitab. yel ya. Ya jadinya yel. Hengki. Berarti Alkitab ngajarin yel ya. Alkitab tuh sebenarnya ngajarin yel ya. Tapi yes, nanti. Ya terserah kalian lah. Terserah kalian mau masih percaya berapa itu. perikop? 2 aja sampai sini aja. Oh, iya. Kalau yang soal pengampunan ini, wah ini angel Jon. Orang Kristen susah nih Jon, suruh ini Jon. Sampai sini dulu aja. Oh iya. Ini terus setelah itu tadi perikop yang ketiga adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini Hilang apa healing? ini hilang kalau di Alkitab hilang. Kalau healing itu kan bahasamu. Oh iya. Itu loh, domba yang healing. Matius 18. Langsung dikasih ayat. Saya tuh bingung nanya ayat mana itu? Kasih ayat gak ya? Ntar dia pikirnya ini namanya. Kamu merubah Alkitab. Sorry tipu. Oh iya. Selesai ya? Selesai. Tipu di-share. Iya. Emang kamu nggak pernah tipu? Ya iya. Tipu atau typo? Tipu. Nah Bahasa aku Inggris, tipu. katanya bahasa Inggris. Oh iya. Ya. Tipu. Ayo lanjut. Tuh, tadi setelah penyesatan anak-anak itu tadi Yesus ngomong perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Ini nanya sama murid-muridnya ya. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bukan healing. Kalau pakai healing ini, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu healing. Lo pernah dengar gini nggak? Orang yang udah jadi pengikut Kristus atau murtad, terus mau balik, wah itu hukumannya kan ini selesai. Ya. Saya melihatnya kan berapa kali kita udah terlalu sering ya baca ini ya. Saya Udah apa? selalu saya counter pikiran saya dengan ayat di perikop ini. Bicara sesat kan, bicara pengajaran bisa. Ya. Orang yang benar ini aja nggak Tuhan anggap kok, tanda kutip, Yeah. bukan berarti di kesampingan gitu aja. Jadi saya selalu makanya orang-orang yang berbalik sama Yesus, wah itu gimana toh? Apalagi teman-teman saya sendiri dunia entertain kan gitu, teman-teman yang John kok jauh dari Kristus, lu nggak apa-apa. Buat saya itu mereka sesat. Iya. Dan buat saya selalu punya gaya lagi dicari Yesus. Saya gitu, lagi dicari domba. Misal kakak nikah, kan istilahnya ini, apakah terus jadi masalah? Enggak, biasa aja. Jangan dianggap lain, tenang, lagi dicari Yesus. Ya kayak obrolan kita tadi yang pas kita nongkrong tadi kan, ya si teman kita kan cerita kan, itu selama hidupnya itu mabuk, dia melacur gitu, tapi dia mati dalam keadaan dia beribadah. Terus kita mau ngomong apa? Iya, tadi sebenarnya saya mau bilang soal Yesus yang di sebelah Yesus waktu disalib. Ya, kan ngeributin yang kalau saya kan gara-gara rame statement saya nggak perlu baptis, lu mau selamatin nggak perlu baptis, buat saya kan gitu kan. Nah itu statement saya kok. Siapa yang mewajibkan? Loh tapi kan Yesus yang bilang. Makanya saya juga heran, Yesus ngomong gitu, kenapa yang di sebelah kok bisa ikut Yesus di Firdaus tanpa dibaptis toh? Esensi lu yang salah berpikir lu. Nah orang kalau udah terima Kristus atau habis bertobat di jalan atau memutuskan terima Kristus di jalan ketabrak mobil, masuk neraka ini belum baptis. Aduh kok seremeh itu. Iya toh. Orang tahu di sebelah Yesus, orang-orang yang tahu Taurat semua kanan kiri ini toh. Ini kan bukan orang sepele semua kanan kirinya Yesus. Ini gambaran kita domba-domba yang healing ini. Yang akhirnya healingnya jadi sakit, hilang. Ini ketemu nih, mau balik nih. Nah. Makanya saat ini juga kamu akan bersama-sama aku dengan aku di Firdaus. Cuman ngomong, dia cuman percaya, aku percaya kan. Udah selesai. Makanya
iman saya di situ, Ya. iman saya bukan imam baptis, iman baptis. Mau Tapi- orang mau nyalain saya, Tapi imamat yang rajani ya. jadi bukan konteks iman yang Iya. kegiatan rohani, Kristus, tanpa ini harus tanpa gini, harus harus baptis. gini. Apakah saya anti baptis? Saya nggak anti baptis. Bahkan orang mempeributkan baptis, percik, selam, siram, sembur. Saya nggak masalah itu. Cuman dalam arti esensi yang lebih di sisi lainnya lagi. Buat saya bukan, kalau bicara keselamatan itu kok sepele sekali hanya selesai dibaptis, perihal baptis. Kok seolah-olah kalau nggak baptis sih nggak selamat, nggak masuk surga. Maksud saya ke situ. Iya. Buat saya di situ. Iya. Bukan karena anti baptis berarti nggak perlu baptis dong. Bukan gitu juga. Nggak gitu juga, Bambang. Masalahnya gini sih John, kalau aku mungkin lebih ekstrim ya, cara pikirku lebih ekstrim. Di luar Tuhan Yesus ada keselamatan, mungkin ada. Karena gimana ya? Kalau aku ngelihat gini, contohnya kita tahu bangsa Israel bangsa pilihan. Sekarang mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Cuma yang saya pegang tuh gini, mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Itu. Bangsa Israel tuh bangsa pilihan Tuhan. Kita mau berani kita ngomong orang-orang Israel sekarang itu nggak masuk surga. Ada yang berani ngomong kayak gitu. Ya mungkin orang-orang Kristen sekarang ngomongnya gitu sih. Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi masalah surga neraka itu kan bukan masalah kita. Maksudnya bukan kita yang menentukan, kamu tuh masuk surga, kamu tuh masuk neraka gitu. Kalau dulu saya mungkin iya. Kamu nggak percaya Tuhan Yesus, kamu masuk neraka. Cuma sekarang saya lebih berpikir gini loh. Tuhan itu mungkin punya kasih karunia yang lain di luar Tuhan Yesus. Walaupun di Alkitab ini ngomong ya, kalau orang yang tahu Tuhan Yesus, iya harus percaya. Kalau dia sudah mendengar dan dia menolak. Jadi siapa yang di luar Kristus siapa ini? Kalau di bangsa Yahudi kan mereka percaya, ya itu menurut perbuatan kan. Apakah Taurat itu sekarang tidak berlaku? Yesus ngomong, aku tuh mengenapi, bukan untuk menghapus itu gitu loh. Jadi aku percaya gini, orang-orang yang di luar Yesus itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Urusan surga neraka, percaya Yesus atau enggak itu urusannya Tuhan. Kalau kita yang percaya ya udah, kita pegang iman kita aja. Kita nggak usah menghakimi orang yang di luar Tuhan. Dalam arti kayak soal keselamatan itu ya. Ya. Karena gini loh, kita tuh kadang egois. Surga tuh kayak milik orang Kristen tok. Padahal kan kita nggak tahu. Bahkan untuk agama tertentu yang lain Kristen juga gitu lah. Berpikirnya surga ini milik agama mereka. Iya, makanya. Dan itu yang sering menjadikan kita itu apa ya? Ya merasa diri kita benar. Padahal kita belum tentu benar. Piye kalau ngomongnya piye? Ya kita egois. Ya kan kita cuma disuruh untuk ya mengabarkan. Urusan itu dia nanti terima atau enggak urusannya dia. Cuma setiap orang itu kan juga dihakimi. Alkitab juga ngomong, setiap orang itu dihakimi menurut perbuatannya. Di Alkitab ngomong. Tapi kalau dengan ayat tidak ada jalan itu. Akulah jalan. Ya. Itu kan jalan keselamatan di situ. Jalan Tapi keselamatan di luar itu itu pun mungkin pun kan bukan mungkin kan memang agama lain yang mengajarkan ada keselamatannya sendiri. Ya. Ada keselamatannya sendiri. Dan buat mereka versi mereka. Dan apakah itu kalau buat aku ya, dan apakah itu menentukan mereka masuk surga atau neraka ya aku nggak tahu. Tapi jangan sampai kita menghakimi, itu masuk neraka, masuk ini. Dulu aku mungkin gitu John, cuma sekarang nggak berani. Kan ibaratnya kalau kita bicara itu seperti perempuan dari Samaria itu toh. Benar. Kalau ada kisah itu kok seolah-olah Samaria kok neraka banget. Iya. Tapi kan justru disamperin Kristus. Disamperin. Dan itu kan ada urusan di lain itu. Iya, benar. Tapi kita nggak akan bahas di situ dulu ya. Nanti tidak ngelebar. Jadi ya itu diingatkan Tuhan tuh pasti nyari setiap kita yang mungkin saat ini baru tersesat. Bukan menyesatkan diri lo ya. Kalau menyesatkan diri itu tadi dihakimi dengan guru-guru palsu itu tadi. Ya kamu sama guru-guru itu aja biar sesat terus. Makin ngaco. Makin ngaco. Kalau yang tersesat benar-benar mereka nggak tahu, Tuhan cari. Makanya kayak jemaat, apakah jemaat bodoh gini? Makanya
gue kemarin dari bahasan kita kan ya mikir mengenai ayat domba yang hilang ini. Bukan mungkin ya, oke lah lu sebagai pemimpin membodohin jemaat. Jadi akhirnya jemaat itu kan salah arah tuh, bicara tersesat. Tapi selalu gue punya, nggak bawa iman ya. Selalu percaya, gue selalu percaya Yesus akan nyari. Iya. Kadang orang kan jemaat, karena saya berangkat dari mama saya sendiri dengan gereja itu. Padahal harusnya mau pindah gereja ini, apalagi di sana kok tetap setia di gereja itu gini-gini. Padahal gini nih, sampai akhirnya setelah sekian lama akhirnya ngomong lah, kamu pikir kan orang Manado ya mas, karena pikir mama nggak tahu gini-gini. Mama tahu itu pendeta ini gini, pelayan itu gini. Tapi mama nggak nyari mereka. Mama ibadah di gereja ini, mama akhirnya ketemu Tuhan. Akhirnya hidupnya berubah lewat dia di situ. Jadi bukan soal orang-orangnya atau gereja besar atau kecil, tapi seperti hanya para pendahulu-pendahulu nabi-nabi ini, setiap ada dia ketemu ada pertempuran dengan Tuhan, apa istilahnya? Istilahnya. Kalau istilah Ojo mikir aja. ada perjumpaan dengan Tuhan, ada ini kan Teofani. Akhirnya kayak Yakub din, batu ngasih tanda. Nah, mama saya ternyata kayak gitu. patok. Jadi mama saya di situ, ini untuk menandakan saya bertemu Tuhan di sini. Seperti hanya Abraham, Yakub dan beberapa itu kan, di tempat ini aku bertemu Tuhan, gitu. Ya boleh dikatakan penial juga, tapi ada istilah lain lagi, lupa saya. Teofani. Iya. Jadi kayak gitu. Manifestasi. Jadi tempat di mana mama saya gitu. Iya. Jadi dikasih tanda. Tetap oke lah para pelayan pemimpin itu gitu-gitu ya. Mau ibaratnya itu mengatasnamakan, mau janji iman bodoh dibodoh, seolah-olah kok gampang menjemaat dibodohin. Kadang kan kita mau berpikir gitu, lu jangan gitu jemaat, bawa yang pintar gini. Tapi saya selalu, mereka punya malaikat terang dan mereka punya penjaga, dan Yesus nggak akan tinggal diam. Ya ini tadi disebutkan mereka ada malaikat. Iya, saya selalu berpegangan seperti itu sih. Kalau saya jadi mau sampai ini kan kadang kalau apalagi bicara orang tua ya, orang tua mau diginiin mereka yang penting nurut, sekadil Gusti, nurut, mau padahal dimanfaatkan, ini mereka kan nggak urusan. Tapi mereka kan hatinya udah selesai di situ. Nggak jadi peduli orang. Nggak peduli orang. Mau dimanfaatin kayak mereka nggak peduli orang tua itu. Jadi kayak saya mikir gitu. Kayak lanjut perikop terakhir ya. Ya ini yang sering lupa. Kita ternyata udah 1,5 jam ya. Iya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa kita ya? Nggak kerasa kita. Kalian terasa ya terserah. Tentang menasehati sesama saudara ini loh, yang tadi sempat dibilang sama John. Apabila saudaramu berbuat dosa, ini masih nyambung ya, ayatnya tadi masih nyambung ya. Setelah Yesus bilang, mungkin ini salah satu caranya Yesus mencari dombanya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ayat terakhir ini toh John, yang sering dipakai untuk apa ya? Dikutip untuk nodong Tuhan. Padahal ayat sebelumnya ini kan ngomongin soal bicara apa? Menegur kan.
Bukan ngomongin soal kamu pengen apa. Makanya itu. Yang kalau kita Ini kan- kecenderungan gini ya, tapi kita harus belajar merendahkan hati juga ya. Iya. Kadang kita kalau dengar firman, kayak saya pribadi, loh kok ini gini toh, jadi gini toh. Tapi ya udahlah, akhirnya itu jadi Ya. makanan saya sendiri aja lah. Ya, benar. Jadi Memang. daripada saya Jumat itu enggak gitu. Kok repot sekali. Kalau saya. aku makananku sama istri Son. Jadi kayak gitu. Jadi Tadi kayak yang ngerasa pagi, ini bumi. yang pagi gitu, yang sore ini tadi gini. Ya, tapi balik lagi. Kalau saya selalu balik lagi, percaya gini, Tuhan punya momen-momen sendiri untuk anak-anaknya. Ngasih tahu. Mungkin itu buat kita kok nggak pas ya. Loh kan itu nggak kayak gitu. Tapi bicara kesesatan lagi, kan Tuhan mencari tuh. Iya. Ternyata kita nggak tahu hati Tuhan, pekerjaan Tuhan ternyata lewat pewarta ini untuk membawa siapa yang tahu ada jemaat ternyata cara berpikirnya salah untuk bawa lagi balik. Kan kita nggak tahu. Iya. Balik lagi, saya selalu gitu. Yang penting itu untuk perang saya di pikiran saya aja. Iya. Tapi sisi lain untuk ini saya juga akan berperang untuk melawan. Akhirnya kan ini siapa tahu Tuhan gini jadi gini. Jadi urusan ini pikiran, walaupun kita tahu itu ayat nggak gitu tuh harusnya. Jadi itu akhirnya jadi konsumsi pikiran saya sendiri aja. Ya cuma Saya gitu. cuma gini sih, kalau aku ngelihat gini Son. Wah, ini kayak diskusi Alkitab ya di sini. Kok kayak rohani banget. Kita ini siapa? Sekolah teologi ora? Wih, saya sekolah loh. Ngobrol-ngobrol sekolah. Ora sekolah ke. Kan sekolah lagi. Ngobrol-ngobrol sekolah teologi. Enggak kan sekolah tuh. Bukan teologi. Kan sekolah teologi Son. Oh, iya. Kita bahas Alkitabnya harus punya Sekolah teologi apa toh? sekolah teologi ya. Sekolah teologi ya. Sekolah yang pelajari tentang Tuhan. Kan kita mempelajari tentang Tuhan. Tapi kan nggak sekolah gitu. Oh iya. Nggak ada gurunya. Oh, iya, Kalau di situ kan ada gurunya, walaupun salah gurunya. Kan kalau prinsip saya, Wih, Kristus itu adalah rabi, guru dia guru saya. Makanya kan orang-orang yang kan kita tahu toh, para itu sok-sok ya sok-sok nggak boleh sok-sok ya. Ahli-ahli Taurat itu Farisaduku tadi. Itu kan mengira, wah itu gampangannya gini, lu aja nggak sekolah kok sok-sok mau ngajar gini. Iya. Tapi mereka lupa, Yesus si rabi. Mereka kan bego lah sebenarnya. Kadang-kadang kan kita mau bego dalam konteks bodoh, nggak sadar ya. Bukan yang Sadar toh John, jangan perhalus toh John. enggak. Mereka sadar. Nggak sadar dirinya itu benar. Makin ngaco tuh. Loh, mereka manggil Yesus aja rabi kok. Enggak, gini loh yang mau tak omongin gini loh. Oh, enggak itu ya ternyata ya. Mereka yang sekolah teologi ngutip ayat ini salah kok John. Iya. Maksudnya bukan itu dikutip itu. Maksudnya bukan soal kebutuhan kita, bukan keinginan kita, disangkut ke sama kebutuhan sama keinginan kita. Itu orang sekolah teologi gimana? Saya tanya ya. Itu sekolah teologi ngutip Nggak, salah John. saya tanya, apa di dalam kan di orang mau menyampaikan firman kan ada tekniknya tuh. Ada. Kalau bicara belajar nih, Ya, ada beberapa. ada dasarnya ya kan. Caranya lu harus ini, awalnya temanya apa, ayat dasarnya apa, yang disampaikan apa, bahkan sampai kesimpulan. Saya kadang-kadang lucu ya. Selalu setiap itu orang teologi ya. Iya kan. Jadi kesimpulan firman kita jadi kebawa mereka yang belajar kan selalu sering gitu ya. Saya bukan soal salah atau benar enggak. Yeah. Saya lucu nih orang teologi ya mesti nih. Jadi ya kebaca selalu gitu ya. Tapi tidak konteks. Tapi juga orang yang enggak sekolah teologi juga ketahuan. Iya. Dia enggak ada Komunikasinya ini dari nyampaikan firman itu beda ya. beda. Tapi bukan soal salah benar ya, lucu seru aja buat saya mau ada kesimpulan, tidak ada kesimpulan, mau temanya ngacak, ayatnya ngacak, mau yang penting kalau itu firman Tuhan ya sampaikan aja ya. Cuma kalau yang disampaikan salah yo kalau buat Saya tahu aku salah. Tapi balik lagi sampai yang biasa ya kan gitu. Ya, makanya. Jadi cuma mau nanya itu sih. Makanya sekarang ya enggak sekarang sih. Akhir-akhir ini kan aku ngelihat gini, kalau ada orang, kamu tuh enggak sekolah teologi, berani ngomongin Alkitab, mau sekolah teologi ngomong Alkitab salah. Iya. Iya. Meh ngelokne aku ras sekolah teologi. Tapi kadang-kadang sing sekolahnya saya salah berpikir setidaknya
Tapi balik terus akhirnya tak counter di pikiran saya juga ya. Gini, harusnya sekolah tuh penting, sekolah kita akan jadi tahu untuk ini. Iya benar. Tahu apa? Iya tahu, maksudnya belajar firman ini jadi tahu jalannya. Iya. Terus akhirnya saya perang di pikiran saya apa yang saya kerjakan? Saya main bass. Iya. Saya ngeliat gini, wah orang yang sekolah musik keren, sangar-sangar ya. Wah, gila sih. Memang kalau udah tahu jalannya enak. Iya. Tapi balik lagi, terus saya counter dengan diri saya nggak tahu jalan, akhirnya saya bisa dapat jalan manual ya, ibaratnya kan nggak belajar Otodidak. istilahnya autodidak ya, sekarang jadi otodidak ya. Kadang yang autodidak itu lebih ahli daripada yang sekolah. Ya bicara feel kan lebih Ya, esensi ya kan, feelnya rasanya akhirnya kita ketemu itu beda. Yang tidak diajari itu mungkin feel-nya. Kita nggak bisa belajar feel di sekolah, Jon. Untuk belajar nyawanya Nyawa itu kita nggak bisa. itu lebih dalamnya lagi sebenarnya. Ya kalau ngomongin Paling musik kayak itu gitu. tadi. Tapi ya kalau itu memang aturan pemerintah ya kita mau gimana Ya. ya, diwajibkan. Apa di teologi itu ya kayak gitu ya, kita nggak bisa belajar apa ya feelnya teologi feelnya itu. Kalau saya gini, mereka yang Tahu akhirnya- secara pengetahuan Ya. oke lah. tapi akhirnya kan mereka kayak seolah-olah dilatih untuk membuat kontroversi tadi. Ya. Jadi misal ngangkat ayat untuk kontroversi gitu. Jadi kadang untuk melempar jalan. Ini gimana nih? Gue pun coba orang-orang Kristen kasih pemikiran gini nggak gimana nih? Walaupun soal LGBT, berapa anak bikin tesis soal LGBT yang notabene mereka sebenarnya tahu itu salah. Ya. Tapi mereka membuat tesis itu dan seolah-olah pun membela LGBT dan membenarkan. Bahkan mereka seolah-olah jadi pembelanya LGBT. Sampai orang ini mereka counter deh. Termasuk orang-orang yang saya temuin ini. Ya belum ketemu langsung sih. Ya tahu sih. Mereka tahu. Ya saya karena termasuk dari saudara kan, dari ponakan sendiri itu sama. Mereka cuman anu aja nyari sensasi. Jadi beberapa orang itu seolah-olah membela LGBT. Sebenarnya kan nyari sensasi. Yang saya tahu itu. Jadi nggak yang pure membela LGBT gitu enggak. Karena mereka tahu kok. Tapi balik lagi gimana kalau sekarang di teologi sendiri yang anggap Yesus bukan Tuhan, yang ini itu aja bisa lolos tesis. Ya. Masa secara jangan rektor, dosennya kalah sama murid piye? Kok itu bisa lolos? Iya. Berarti kan kalau argumen toh. Hmm. Iya dong, kalau lu bener-bener lu sehat, ajaran lu sehat, tahu. Ya. Lu nggak akan meloloskan tesis seperti itu. Bahkan beranggapan membenarkan LGBT itu ada di Alkitab. Bahkan LGBT itu lolos. Lolos dalam arti bukan soal bahasan LGBT-nya, tapi memperbolehkan LGBT itu. Berapa tesis itu lolos? Ya. Apakah itu bukti bahwa ya salah satu bukti bahwa sekarang ini keadaannya sakit gitu. Iya, lagi sakit. Jadi Ada tidak sakit. salah satu orang ciri-ciri orang sakit itu kan tidak bisa membedakan rasa ya. Jadi semuanya pahit semuanya. Jadi nggak bisa membedakan yang benar mana, yang salah mana kayak gitu. Dan Yang baik mereka mana. nggak mau makan sudah. Malah menolak makan. Menolak makan. Yang harusnya orang mau hidup, orang mau sembuh ya harus makan. Lu semakin rajin makan, lu akan sembuh. Gampang aja kan kalau kita bicara gitu. Orang masuk angin gitu. Orang sakit kan cenderung nggak mau makan. Ya itu balik lagi di itu tadi loh Jan. Seharusnya kan kita datang ke gereja itu kan untuk kita koreksi. Yang namanya dikoreksi itu kan ya nggak enak ya. Ya makanya kan ada ayat yang tadi dibilang tadi, akan ada waktunya itu orang-orang tuh nyari senengnya itu. Yang diajarkan ya senengnya itu. Jadi ya apa ya? Jarang akan ada waktunya orang-orang itu tidak mau dikoreksi lagi. Jadi nggak mau dengar hal-hal sih nggak enak tentang Tuhan gitu. Makanya sebenarnya tapi kita sudah kemalaman ya, udah lama. Udah lama. Saya mau membahas soal percepatan ini. Wah ini. Jadi apa Jan percepatan nih Jan? kondisi anak-anak Tuhan ini tidak sadar kita hidup di dalam era yang semakin cepat. Iya. Tapi ini bicara beda lagi ya. Dengan kondisi beberapa itu lari kena ke spirit. Iya. Wah ini spirit. Jadi yang tanpa disadari anak-anak Tuhan kan udah mau ngubris hal-hal yang kita kan kok semakin orang semakin hidup di dalam hal-hal yang cepat, orang akan terbiasa dengan hal-hal yang instan.
Saat orang-orang terbiasa hal yang instan, orang-orang itu jadi malas. Dan saat orang-orang jadi malas, mereka itu jadi nggak peduli dengan yang lain. Saat orang-orang nggak peduli, nggak peduli satu dengan yang lainnya, udah kacau tatanan dunia ini. Dan itu kan yang diharapkan si jelek. Saat orang-orang tidak peduli dengan satu dengan yang lainnya dan jadi kacau, pengajaran pun jadi kacau. Jadi semakin kita nggak saat ini semakin cepat loh teman-teman. Dari transportasi dengan apalagi insan sekarang ya yang kayak yang orang-orang kita apa dah lapar dah. Itu malah ada itu gereja 1 jam saja itu kan cepat banget. Udah lebih sekarang ada yang setengah jam baik. Lebih instan lagi. Dan karena aku tuh selalu percaya gini loh, tidak ada yang sehat di instan. Kita mau ngomongin apa tuh, semua yang instan itu ya bikin sakit semua. Dan akhirnya kan itulah yang semakin membawa kita ke domba ini semakin masuk dalam kesakitan ini. Makanya sebenarnya saya lupa membahas itu juga, tapi kalau mau bahas ini ya ini aja lah langsung ke intinya. Jadi kita lupa kita hidup semakin di era yang semakin cepat. Dalam satu hal semakin enak. Dan buat saya ini justru semakin ngeri tapi kok ngeri ya udah tertulis kok. Iya memang. Jadi saya nggak begitu mau terjebak di dalam ketakutan yang gimana. Ya itu tadi loh apa? Ya kita udah tahu nih Tuhan tuh udah ngomong itu dari dulu Tuhan udah ngomong itu. Cuma yang terjadi ini kita seharusnya ini tidak sakit itu tadi loh kan. Jadi pengikut Kristus itu ya kita seharusnya sehat. Tapi kalau yang terjadi sekarang sebagian dari kita itu sakit dan tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Jadi dengan cepatnya zaman mereka akan semakin sakit dan mungkin sekarat. Sampai sekaratnya mereka nggak tahu kalau mereka sudah mati mungkin. Dan nggak tahu ternyata sudah stadium 4. Atau periksa langsung ternyata udah stadium 3, stadium 4. Apalagi kalau kita ngomongin meta, ya itu kan dibilang kamu mau ibadah apa tinggal milih, kamu pujian apa tinggal milih lah. Koreksinya di mana gitu? Kalau kita ngomongin itu tadi loh ya, tujuan ibadah untuk kita dikoreksi, kita semakin baik. Dan padahal kalau yang Tuhan mau itu ketemu. Bersekutu ketemu. Bukan bersekutu dalam artis dari dunia mayanya. Karena saya bicara rasa tadi, feel-nya rasa hilang. Saat kita udah nggak pernah ketemu, kita sudah nggak punya rasa. Tinggal rasa hilang, kepedulian hilang, gotong royong nggak ada. Jadi empati. Semudah mereka kita udah kehilangan. Jatuhnya tadi nanti kayak zombie. Wah ini zombie. Mati rasa yang zombie. Itu udah saling makan orang dah. Tujuannya apa jadi kayak monster aja. Berarti bener ya. Itu kapan hari itu dengar pendeta nanti akhir zaman itu akan ada zombie. Berarti bener John itu John. Enggak itu istilahkan yang zombie bukan dalam arti zombie ini zombie yang ini kan udah kayak itu ada loh yang bilang gitu loh John, pendeta loh. Apalagi yang sekarang ngeri teknologi di dunia maya kan serem udah bisa menciptakan kayak kita. Jadi kita bisa menciptakan diri kita di dunia maya. Artificial Gak tahu, gue pernah ngeliat itu kan. Sampai makanya sempet yang rame di Amerika dipakai itu kan. Seolah-olah dia ngomong, apalagi sekarang udah lengkap full badan ya kan. Saya ngerinya kan itu. Kalau kita nggak sadar, kalau basicnya kita nggak tahu, kan kita bisa ngaco. Bicara ke Kristen, kalau dasarnya kita nggak tahu, kita ngelayang, ngalir. Yang penting Tuhan mengalir, enak banget lu ngalir. Lu ngalirnya ke laut mati ya mati. Jadi kayak gitulah ya. Ya mungkin bicara percepatan dan sebelum nanti kamu meneruskan pembicaraan dan closing. Nggak tenang yo. Saya buka gue ya saya closing gue tuh John. Setelah kita ada domba yang healing yang lagi banyak yang sakit, kita masuk dunia percepatan. Jangan lupa si jelek ini lagi gila-gilaan dan bukan lagi ya, itu semakin gila. Dan hal-hal yang belum pernah ada ini si jelek ini
beberapa jurus udah makin keluar. Jadi Kage cara-cara bucin. kage bucin. Ini jutsu. Jadi ya mau kamu anti spiritan ya monggo, yang penting yang bukan spirit kita udah sampaikan di awal. Tapi jangan lupa kita ngingetin lagi musuh kita sebenarnya itu siapa. Bukan darah dan daging, tapi si jelek itu, para penghulu penguasa udara itu. Dan kalau mau sadar udaranya lagi nggak bagus lagi. Iya. Lagi lihat di langit lagi nggak bagus keadaan, si jelek ini lagi gencar gila-gilaan ini. Ya cuman itu, ini akan semakin bekerja ekstra nih si jelek. Kalau kita ini kan sama, malaikat Tuhan bekerja ekstra, si jelek pun makin ekstra, dalam arti makin ekstra karena tahu si iblis musuhnya siapa. Yang nggak mungkin, dia tahu nggak mungkin menang kok. Nah, dia tahu nggak mungkin menang, minimal pengikutnya yang bakal menang itu Ditarik semua. Ditarik saya. Jangan sampai kita ke bawah. Dan balik lagi bicara esensi. Kalau kita mau marah, kadang kita nggak terima keadaan ini marah, tapi kasih itu. Yang mau ngingetin di situ, Pastor. Selanjutnya monggo closing ya, Pastor. Nggih, Prophet. Ini ya, udah lama ini. Tak closing aja sini. Loh. Jadi Terima kasih, selesai. Enggak. Aku ngambil dari Yakobus 5 ini, Zen. Aku pengen baca ini sih sebenarnya. Aku pengen baca ini Yakobus 5. Setelah tadi kita baca di Matius. Kok nggak tahu kenapa kok Yakobus 5. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ini sakit jasmani dan rohani ya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, jangan kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi suatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jika ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah orang biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 33 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Terpujilah Allah. Terus obat untuk sakit. Ya ini tadi saya ngambil bukan dari karena doa kuasa, tapi orang benar. Orang benar. Nah, orang benar orang apa? benar sih. Ngaku dosa. Jangan sok benar. Jangan sok benar. Koreksi. Ya. Orang sekarang itu banyak dosa itu malah sembunyi-sembunyi. Udah tahu nih dosa nih, benci orang, dia nggak ngaku. Yo, di depannya itu kayak baik itu, padahal di belakangnya ya itu terjadi di gereja juga lah. Perpecahan depannya baik, ternyata di belakangnya itu saling jatuhin satu dengan yang lain. Tidak sehat dan kalian akan kena hukuman kayak yang dibilang tadi. Oke. Closingnya apa, Pas? Closingnya adalah tetap semangat, tetap kuat. Jangan lupa minum obat. Jangan lupa minum obat. Obatnya apa? Yesus. Obatnya Yesus. Semoga domba-dombanya selesai healing. Jadi tidak menjadi domba yang healing. Healing. Oh, healing. Tidak menjadi domba yang healing. Ya. Dan domba yang hilang semoga mau ya kalau Tuhan nyari terus mau dibawa ya mau, jangan terus lari gitu. Kayak
Saya kan punya kucing ya. Heeh. Kemarin lepas. Heeh. Dicari mau dibawa balik ke jalan yang benar. Dia nggak usah repot-repot nyari makan susah-susah, nyari minum lu tempat enak tidur adem, malah kabur lari makin lari itu. Dasar kucing anjing. Dasar kucing anjing, dasar domba. Dasar domba anjing. Nah, sekarang anunya kotor-kotor domba lu. Gitu aja ya. Oke. Domba lu. Domba lu ya. Dah. Terima kasih. Makasih. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. berkati.